Hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian, kemuliaan dan hormat ya Bapa. Engkau lah Yahweh dalam kami yang hidup. Kami bangga memiliki Yahweh seperti Engkau, Bapa yang kekal, Raja damai, memelihara setiap kehidupan kami. Seluruh anak-anakmu yang terkasih, sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah dalam seluruh ibadah kami, mulai dari awal dengan akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam setiap kebenaran. Kau juga mengurapi dan menghantar teman-teman kami, saudara kami yang terkasih, yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Dan dimanapun juga saudara-saudara kami mendengarkan seluruh siaran ini, dimanapun mereka berada, setiap mata menyaksikan dan setiap telinga mendengarkan. Biarlah Engkau melawat mereka, Engkau memberkati mereka, sebagaimana Engkau hadir di tempat ini untuk memberkati kami semua dalam setiap pujian yang akan kami naikkan. Dan lebih lagi kebenaran firman-Mu yang akan kami terima sebentar menjadi kekuatan bagi seluruh kehidupan kami. Engkau juga memberkati dimanapun umat-Mu berkumpul. Biarlah hanya nama Yahweh dipuji dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yeshua. Namanya Yeshua. Nama Yeshua yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yeshua. Namanya Yeshua. Nama Yeshua yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yeshua, namanya Yeshua, nama Yeshua yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yeshua, namanya Yeshua, nama Yeshua yang menghibur hatiku. Katakan namanya, namanya Yeshua, namanya Yeshua. Amin. Nama Yeshua yang menghibur hatiku. Namanya Yeshua, namanya Yeshua, nama Yeshua yang menghibur hatiku. Nama Yeshua yang menghibur hatiku. Haleluya. Hanya Yeshua penghibur kita. Bernyanyilah dengan bersorak-sorak. Bernyanyilah dengan bersorak-sorak. Bernyanyilah dengan segenap hatimu. Puji Yahweh karena kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bernyanyilah,
selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Ku muliakan Engkau Yahweh, karena kasih-Mu, ajaib karya-Mu. Aku mulia perbuatan-Mu, Kau tebus semua hidupku, ku jadi milik-Mu. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku muliakan Engkau Yahweh, karena kasih-Mu, ajaib karya-Mu. Aku mulia perbuatan-Mu, Kau tebus semua hidupku, ku jadi milik-Mu. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Bernyanyilah, bernyanyilah dengan bersorak-sorai. Bernyanyilah dengan segenap hatimu. Puji Yahweh, sebab ajaib kuasa-Nya, untuk selamanya kasih setianya. Ku muliakan Engkau Yahweh, karena kasih-Mu, ajaib karya-Mu. Aku mulia perbuatan-Mu, Kau tebus semua hidupku, untuk jadi milik-Mu. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Ku muliakan Engkau Yahweh, karena kasih-Mu, ajaib karya-Mu. Aku mulia perbuatan-Mu, Kau tebus semua hidupku, ku jadi milik-Mu. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Haleluya. Setia janji-Mu Yesus tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Yesus tersimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Kasih setiamu,
Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saatnya kami mendengarkan firman Yahweh. Kusiapkan hatiku untuk mendengar setiap firman. Biarlah tertabur setiap hati. Haleluya. Kusiapkan hatiku Bapa untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Curahkan urapan-Mu Yesus bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Yesus untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Yesus, saya serahkan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya, tiada berubah.
selama-lamanya takkan berubah. Firman-Mu Yesus menolong hidupku, hatiku telah siap Yesus, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Yesus, ku dengar firman-Mu. Terima kasih buat kasih setia rahmat anugerah-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami siapkan hati menikmati berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Biar tidak seorang pun yang melalaikan, yang tidak memperhatikan, yang tidak menghargai berkat-berkat Elohim. Sebab hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami semuanya, mencelikkan mata yang buta, membuat telinga yang tertutup dapat terbuka dan mendengar dan melakukan firman Elohim. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada dalam kuasa darah anak domba Elohim. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach, haleluya. Amin. Shalom. Oriente benaventuranza abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Ya, kita semua bersukacita di dalam pengharapan, di dalam iman, di dalam kasih untuk Ibu Kasanah yang kita kasih ya. Karena sudah seperti Rasul Saul berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik ya. Jadi saudara sebagai orang yang usianya sudah cukup lanjut ya, 80 lebih, itu boleh menjadi contoh teladan untuk ketekunan, kesetiaan ya bagi yang masih muda, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk seluruh jemaat Bukit Hermon, bahkan bagi saya juga ya. Nah, jadi saudara tidak peduli saudara itu siapa, tidak peduli saudara itu melayani apa atau apa yang bisa saudara lakukan. Yang dituntut oleh Elohim dalam hidup kita itu adalah kesetiaan. Mengasihi dengan setia, rendah hati di hadapan Dia, dan mencintai keadilan. Hanya itu yang dituntut Elohim dalam hidup kita. Tidak harus saudara itu jadi orang yang terkenal, melayani di mimbar. Tidak, saudara, Elohim enggak melihat itu. Setiap jiwa itu berharga di hadapan Dia ya. Setiap jiwa yang telah diampuni segala kesalahannya dan ditebus dari kerajaan maut, semua itu berharga bagi juru selamat kita Yahweh Yeshua HaMashiach ya. Tentu saja banyak kekurangan, kelemahan selama kita hidup di dunia ya. Kadang kita bisa merasa bimbang, ragu, lelah. Kadang kita mengeluh dalam hidup ini. Itu hal yang lumrah dalam kehidupan. Tetapi apa yang sudah dimulai oleh Elohim dalam hidup kita, Dia juga sudah menyelesaikannya hingga sempurna. Itu yang firman katakan.
Bukan karena kita mampu, tetapi karena Dia sudah menyelesaikan semuanya. Dan kalau Dia sudah menyelesaikan, maka Dia terus akan memegang kita selama kita adalah miliknya. Ya. Jadi itu kalau jadi Saudara Yani bilang bahwa ada pesan dari ibu mereka untuk setia, doa malam, untuk wanita, doa pagi, untuk pria. Saudara, sebetulnya ya memang Bukasana itu rumah di atas itu meskipun kaki sakit dan sebagainya itu setia memang doa, pelan-pelan turun. Yang muda-muda malas, yang tua setia. Nah, itu saya heran juga bahwa yang tubuhnya sehat kok malas, sedangkan yang tubuhnya sakit-sakitan setia. Apakah saudara yang muda-muda itu mau setia setelah badannya loyo semua? Nah, itu saudara ya, jadi dekat tempatnya kok nggak bisa. Sebetulnya ya ini saudara, pagi hari ini saya akan teruskan khotbah saya tentang mentaati Yeshua Masiah, apa artinya. Nah, saya beri tema pagi ini, mentaati Yeshua Masiah apakah berarti meniadakan Taurat. Nah, saudara, kan kita sudah mendengar 2 minggu yang lalu bahwa dengan kematiannya sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala ketentuannya. Nah, kalau dilihat dari tema khotbah itu, kan kalau orang hanya pikirannya sempit, kalau orang pikirannya hanya di situ dari kalimat itu, kan seolah-olah ketika Yeshua Masiah mati, menebus, mengampuni manusia, maka hukum Taurat sudah nggak berlaku, kan begitu kan? Iya toh? Otomatis toh pikirannya gitu. Loh itu Felix ya? Loh kapan datang? Loh pagi ini? Oh sendirian ya? Ya saya heran tadi orang baru dari mana? ya dari Gorontalo ya, sehat Elik. Nah, jadi saudara, seolah-olah begitu, dan memang masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Hampir semua orang Kristen di dunia itu berpikir bahwa Yesus itu datang menggenapkan Taurat. Artinya Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia berhasil dilakukan Yesus, sehingga kita nggak perlu lagi melakukan Taurat. Yesus sudah melakukannya untuk kita. Titik. Lalu hidup kita itu berdasarkan apa? Disinilah letak tipuan iblis yang terbesar. Itu sebabnya saya sudah ngomong bahwa akan saya teruskan khotbah itu. Apa yang dimaksud dengan Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya? Ya. Dan, jadi kalau kembali lagi ke doa pagi, doa malam, saya tanya saudara, orang Kristen itu harus doa pagi, doa malam enggak? Ayo saya tanya. Karena orang Kristen berpikir dia itu hidupnya itu enggak diatur hukum apapun. Yang penting hukum kasih, mengasihi Yesus, titik. Enggak ada aturan apapun yang lain. Jadi kalau gitu saya tanya, orang Kristen wajib doa pagi, doa malam atau enggak? Ayo saya tanya, jujur. Kalau orang Muslim wajib sholat atau doa 5 waktu, betul enggak? Orang Kristen wajib enggak doa pagi, doa malam? Kalau wajib, kenapa saudara enggak lakukan? Tidak harus saudara doa di tempat ini, di rumah masing-masing berdoa. Kalau saya sebagai gembala sudah menentukan wanita malam, pagi pria, ya sudah lakukan. Ada orang yang tidak mau tahu dan tidak percaya dan meremehkan itu. Dengarkan ya. Kalau saya tidak setia doa pagi sejak saya muda, saya tidak ada di sini. Dengarkan itu. Kalau saya tidak setia doa pagi sejak saya remaja muda sampai hari ini, saya tidak ada di sini. Saya sudah lama mati.
Saudara, sebetulnya khotbah pagi hari ini saya akan mengulas sesuatu yang luar biasa penting. Ya, mumpung ada Pak Tio juga, supaya bisa langsung enggak melalui YouTube. Saya minggu ini akan menyelesaikan dulu tentang mentaati Yesus itu apa artinya. Nah, karena itu sudah saya janjikan toh. Saya ini sering saudara, kalau janji enggak bisa tepat janji. Karena dikejar terus dengan sesuatu yang lebih penting. Akhirnya banyak yang lompat-lompat. Ya, kali ini enggak. Karena banyak orang Kristen enggak mengerti. Sekarang saya tanya lagi, wajib enggak saudara ibadah di hari Minggu atau Sabtu kalau Advent? Pokoknya seminggu sekali saudara ibadah, itu wajib atau enggak? Wajib? Bohong saudara. Saudara sering meninggalkan ibadah hanya demi bekerja. Saudara sakit sedikit, saudara enggak ibadah. Bohong saudara. Wajib beribadah. Orang Kristen bilang tidak wajib. Sekarang saya tanya lagi, wajib enggak saudara beribadah di suatu tempat? Bukan hanya melalui YouTube online. Wajib enggak? Enggak mungkin. Ada jutaan orang Kristen di dunia sekarang tidak mau beribadah di gereja lokal, tidak bersekutu secara live seperti ini. Mereka cuma lihat online. Saudara pikir dunia ini sedang menuju kemana? Tanpa sadar kita digiring terus kepada sesuatu yang kompromi. Tapi kita tetap merasa bahwa kita itu mencintai Elohim. Kita tetap merasa kita orang Kristen. Kita tetap merasa kita ini orang beriman. Saudara, sebelum saya khotbah untuk minggu depan, saya sedikit kasih bocoran ya. Khotbah itu begitu pentingnya. Itu yang Yahweh berikan pada saya minggu lalu. Karena itu adalah suatu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh gereja sampai hari ini. Apa itu? Ya sedikit supaya saudara tahu. Selalu ada narasi pengkhotbah siapapun di zaman apapun. Semua yang terjadi itu tidak kebetulan. Betul enggak? Betul enggak? Orang-orang Kristen pendeta kan selalu berkata semua yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Betul kan? Betul kan? Nah, kalau tidak kebetulan berarti apa? Lawannya kebetulan itu apa? Direncanakan. Saudara datang ke sini kebetulan atau direncanakan? Betul lah? Saudara bangun pagi mau bekerja jam berapa? Itu kebetulan atau direncanakan? Saudara janjian sama orang di hari Minggu sehingga saudara tidak ibadah. Saudara lebih memilih untuk entah melakukan apa dengan siapapun. Itu direncanakan atau kebetulan? Tahu yang kebetulan itu apa? Yang tidak direncanakan. Orang ngelindur. Tahu nggak ngelindur? Tidur tiba-tiba bangun tapi mata tetap terpejam. Lalu ke lemari es, ngambil minum cekluk-cekluk, kembali ke tempat tidur. Siapa? Pagi-pagi istrinya bilang sama suaminya, siapa yang minum jus jeruk kok habis? Nggak tahu. Ngelindur soalnya, betul nggak? Bisa nggak ngelindur minum jus jeruk? Lu bisa. Banyak orang ngelindur saudara. Tahu gak ngelindur? Orang sini bilang apa Pak Sam? Itu loh, orang berjalan tidur tapi berjalan. Nggak kebentur, bisa tahu. Itu apa orang sini namanya? Hah? Kalau orang Jawa bilang ngelindur. Lah orang sini bilang apa? Hah? Nggak ada Pak. Nggak ada, wah kalah kaya memang kosakatanya. Jadi saudara, itu yang mau saya khotbahkan. Katanya tidak ada yang kebetulan, betul kan? Lah kalau enggak kebetulan berarti direncanakan kan? Lah kalau ya, maaf ya, cucu saya, Gio itu makamnya ada di situ. Itu saya yang bikin di situ. Baru usia belum 1 hari penuh langsung meninggal. Kebetulan atau direncanakan?
Lo tadi lo saudara bilang tidak ada yang kebetulan, berarti direncanakan. Berarti itu direncanakan enggak? Saya mau tanya, yang rencanakan siapa? Yahweh, manusia, iblis. Itu yang akan saya terangkan minggu depan. Itu penting luar biasa supaya saudara tahu hidup itu seperti apa. Saudara melakukan sesuatu lalu gagal, itu rencana atau kebetulan? Saudara berhasil melakukan sesuatu, itu rencana atau kebetulan? Tidak ada kebetulan katanya. Kalau tidak ada yang kebetulan berarti ada rencana. Loh, kalau tidak ada yang kebetulan, kenapa kok terjadi hal yang sangat buruk dalam hidup saya? Elohim itu mengizinkan. Kenapa dia mengizinkan? Tahu ini sesuatu yang buruk kok diizinkan. Pendeta yang jatuh dalam perzinahan, orang tua yang membunuh anaknya, anak yang membunuh orang tuanya, perselingkuhan dalam rumah tangga, penipuan-penipuan, orang Kristen menipu orang Kristen yang lain, orang Kristen membunuh manusia sesamanya. Tidak ada yang kebetulan katanya. Orang baru minum-minum cap tikus, naik motor, nabrak tiang, mati. Tidak ada yang kebetulan. Kalau tidak kebetulan, kenapa terjadi hal yang sangat memilukan? Oh, Elohim mengizinkan. Mengapa dia mengizinkan? Dengan dasar apa dia mengizinkan? Karena mengizinkan, pendeta cuma sampai mentok di dia mengizinkan ini terjadi. Padahal dibalik dia mengizinkan, itu tetap ada pertanyaan. Kalau dia mengizinkan sesuatu, apa alasannya? Saya bisa mengizinkan jemaat, kalau dia ngomong, Pak saya mau gini, saya izinkan. Itu ada alasannya. Bukan sekedar memberi izin, tapi ada alasan dibalik itu. Saudara pikir Elohim mengizinkan sesuatu lalu nggak ada alasannya? Itulah yang dimengerti selama ini oleh gereja hampir di seluruh dunia. Entah kalau ada pendeta lain yang tahu, saya nggak tahu. Tapi setahu saya sampai saat ini khotbah di YouTube dimanapun, di luar negeri sampai di Indonesia, semuanya ya gitu. Hidup itu seperti tidak ada kepastian. Apa seperti Salomo juga ngomong, manusia itu tidak tahu hari esok. Seperti burung yang terperangkap, maka malapetaka datang tiba-tiba. Dia tidak bisa menerangkan lebih jauh Salomo. Minggu depan saudara akan mengerti, saudara akan tahu alasan dibalik itu semuanya. Itu yang Yahweh beritahukan pada saya minggu yang lalu. Dan itu membuat hidup ini lebih berhati-hati. Membuat kita harus memperhatikan hidup ini dengan seksama. Karena ada hukum-hukum yang pasti, algoritma yang pasti tentang kehidupan kita. Enggak sembarangan, enggak serampangan saudara. Di alam semesta ini semua terjadi itu ada nilai-nilainya, ada algoritmanya, ada hukum yang sedang terjadi yang terus-menerus seperti itu. Dan bisa dihitung. Bukan kebetulan, berarti ada rencana. Ada rencana berarti harus diketahui rencananya itu bagaimana. Dan harus diketahui siapa yang merencanakan. Dan mengapa rencana itu bisa terjadi, kadang bisa tidak terjadi. Mengapa doa bisa mengubah segalanya. Saudara, itu penting luar biasa. Dan itu berkenaan dengan penebusan. Ya. Itu sebabnya mengerti hal itu membuat kita tidak berani bermain-main lagi. Kenapa orang Kristen selama ini hidupnya itu seperti masa bodoh? Saudara merencanakan apapun, saudara tidak pusing apapun, tidak pusing pendapat orang, saudara mau ini mau itu, saudara tidak pusing. Karena saudara tidak mengerti apa yang sedang menggerakkan hidup kita. Saudara terus terang, hal ini adalah baru saya ketahui minggu yang lalu. Saya jadi orang Kristen sudah 50 tahun lebih, tapi baru tahu minggu yang lalu. Dan itu adalah suatu pertanyaan seumur hidup saya. Pertanyaan seumur hidup. Dan saya bertanya pada Yahweh, mengapa seperti ini? Maka dia memberitahu. Dan menurut saya, kalau orang Kristen tidak mengerti hal ini, hidupnya pasti serampangan dan hancur. Saudara, kita akan seringkali merasa kita ini baik-baik saja.
Ada orang berkata, saya nggak pusing dengan aturan apapun, saya nggak pusing dengan apa yang tertulis dalam firman, bingung saya. Yang penting saya mengasihi Yesus. Yang penting saya mengasihi Yesus. Saudara, ini kejadian nyata. Ada seorang suami yang dipenjara lama sekali sehingga tidak bisa memberi nafkah keluarganya. Si istri tidak punya kepandaian apapun untuk menghidupi keluarga, untuk bekerja. Maaf ya, akhirnya dia menjual dirinya sebagai pelacur. Ini kejadian sungguh, saya tahu. Lalu dia akhirnya bisa besuk suaminya, bisa membawakan suaminya makanan yang enak-enak. Besuki suaminya setiap hari bahkan. Suaminya tanya, kamu semua ini dapat dari mana? Kan kamu nggak bisa bekerja, kamu bilang nggak bisa apapun. Selama ini kan aku tulang punggung keluarga. Dari mana uang ini? Istrinya pertama nggak mau ngomong, tapi dipaksa akhirnya dia terus terang bahwa ini hasil dari menjadi pelacur. Suaminya kagetnya luar biasa. Tentu saja marahnya luar biasa. Tapi istrinya berkata, semua ini kulakukan karena aku mencintai kamu. Siapa yang mau jadi wanita pelacur? Tapi semua ini kulakukan karena mencintai kamu. Mencintai keluarga, anak-anak. Bagaimana kami bisa hidup? Tidak ada yang mau menolongku. Apa yang bisa kulakukan? Ya hanya menjual diri, itu modal satu-satunya. Saudara, gambaran seperti itulah kehidupan orang Kristen kebanyakan hari ini. Yang saya ceritakan tadi kisah nyata. Tetapi itu adalah gambaran dari kekristenan orang-orang Kristen di zaman akhir. Aku mencintai Yesus, tapi mereka melacurkan dirinya kepada dunia ini. Perhatikan itu. Saudara, banyak sekali tokoh-tokoh kitab suci, teolog-teolog hebat, bahkan bapak-bapak gereja yang berkata, Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Dan sampai hari ini gereja-gereja selalu berkata, oh kenapa harus melakukan ini itu? Itu untuk orang Israel. Saya bertanya, mengapa anti dengan budaya Israel? Sedang budaya Barat, budaya Korea, kamu serap seenaknya sendiri. Mengapa seperti itu? Saya ya harap para subscriber saya, sudah 258, mendengarkan saya hari ini, mereka tahu apa yang saya maksudkan. Orang Kristen dibuat benci kepada Taurat, katanya itu untuk orang Yahudi. Tapi budaya orang-orang kafir di seluruh dunia diadopsi dengan begitu bebasnya. Saya mau tanya, kalau saudara menikah, yang wanita pakai baju putih dikerudungi, pakai slayer, lalu bajunya putih, yang laki pakai jas. Itu budaya dari mana? Dari Barat. Itu budaya Barat. Kenapa kok harus seperti itu? Kalau tidak seperti itu rasanya tidak menikah, betul nggak? Kenapa kalau budaya dunia diserap oleh orang Kristen begitu mudahnya? Orang Kristen minum kopi, loh saudara, kalau tidak minum kopi tidak bisa hidup rasanya. Loh, orang minum kopi kebanyakan adiksi. Dia mau ngakui atau tidak. Kalau tidak minum tidak enak. Itu sebabnya minum kopi itu tiap hari. Budaya dari mana minum kopi? Budaya Israel. Budaya dari mana? Minum kopi. Dari Afrika? Dari Indian? Itu yang kita baca. Penyembah berhala. Kenapa itu diadopsi begitu mudahnya? Sedangkan budaya Yahudi ditolak mentah-mentah. Saudara harus tahu, itu semua bermula dari doktrin Protestan di Eropa abad 16. Antisemitisme. Tahu antisemitisme? Semitisme itu segala sesuatu yang berkenaan dengan keturunan Sem, yaitu bangsa Israel khususnya. Saudara tahu orang Yahudi di tahun 1939 oleh si Hitler
Orang Yahudi itu dimasukkan kem-kem konsentrasi, dimasukkan ruangan-ruangan yang lalu disemprotkan gas beracun untuk mematikan syaraf hanya hitungan menit. 6 juta orang Yahudi mati, dihancurkan. 6 juta. Itu kejahatan perang paling hebat yang terjadi di dunia di abad modern. Pemimpin Gestapo, pemimpin tangan kanannya Hitler, pemimpin pembunuhan itu, namanya saya lupa, diadili oleh Mahkamah Internasional, Pengadilan Internasional karena pembunuhan itu. Ditanya, kenapa kamu membunuh sampai 6 juta orang Yahudi oleh perintahmu? Apa jawabannya? Jangan salahkan saya lakukan itu semua karena membaca buku yang ditulis oleh Martin Luther, sang reformator. Kalau mau menyalahkan pembunuhan Yahudi, salahkan Martin Luther, jangan saya. Saudara, itu banyak orang Protestan nggak ngerti. Martin Luther itu ketika dia keluar dari gereja Katolik, Martin Luther yang sangat dielu-elukan oleh orang Protestan, tapi saya tidak pernah mengeluh-elukan dia satu kali pun, tidak pernah. Bahkan John Calvin saya tidak pernah mengeluh-elukan. Saya pernah khotbah kepada saudara, bagaimana mungkin orang-orang yang menganggap dirinya tahu kebenaran, memiliki Roh Kudus, tapi berkata bumi datar padahal bulat. Masih ingat khotbah saya? Masih ingat? Saya tidak pernah percaya pada reformator dan gerakan reformasi, saya tidak pernah percaya. Saudara, ketika Martin Luther keluar dari Katolik, Martin Luther itu membutuhkan dukungan begitu banyak orang untuk masuk jadi Protestan, untuk menyaingi Katolik, Roma Katolik. Dan di situ dia menemukan ada jutaan orang Yahudi di Eropa, khususnya Jerman. Martin Luther orang Jerman ya. Nah, di situ dia ngajak orang Yahudi untuk mendukung gerakan Protestanisme yang dia dirikan. Tapi orang-orang Yahudi hampir semuanya menolak. Karena ditolak, Martin Luther sakit hati luar biasa pada orang Yahudi. Lalu dia menulis sebuah buku yang isinya 1000 halaman lebih. Di situ ada beberapa butir, kalau tidak salah 7 butir hal yang harus dilakukan. Pertama, kita harus membenci orang Yahudi dimanapun berada. Kedua, toko-toko orang Yahudi harus dilempari batu, dirampas barangnya. Ketiga, orang Yahudi di jalanan bebas dirampok, dibunuh, diperkosa. Yang terakhir, seluruh orang Yahudi di seluruh dunia harus dibinasakan. Dan saudara tahu, itulah yang menjadi dasar dari doktrin Protestanisme. Membenci bangsa Yahudi dan mau membinasakan mereka. Itu sebabnya saudara jangan heran bahwa orang Protestan sampai hari ini, ya, orang-orang Reform, ya, itu adalah anak buahnya Calvin dan Martin Luther. Tidak pernah satu kali pun memberkati bangsa Israel. Apapun yang terjadi bangsa Israel hari ini, mereka diam 1000 bahasa. Bahkan mengutuki bangsa Israel. PGI itu, Persekutuan Gereja Indonesia di Indonesia, itu kebanyakan Protestan. Dan itu selalu mengutuki bangsa Israel dalam peperangannya di Timur Tengah. Aneh, nggak ngutuki Iran, nggak ngutuki Irak, nggak ngutuki Lebanon, nggak ngutuki Hizbullah, nggak ngutuki Hamas, yang dikutuki Israel. Karena apa? Ya karena Martin Luther itu. Nah, saudara, dan akhirnya saudara harus tahu bahwa kekristenan hampir di seluruh dunia itu adalah kekristenan yang disebarkan oleh orang Barat. Orang Eropa melalui VOC datang ke Indonesia abad 17. Sehingga doktrinnya itu antisemitisme, anti semua yang berbau Yahudi. Akhirnya mereka bilang Taurat itu tidak lagi perlu dilakukan, karena Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Dan itu sampai hari ini mewarnai doktrin Protestan. Bahkan orang namanya Pentakosta ya ikut-ikutan. Bahkan yang karismatik juga ikut-ikutan. Yang aneh saudara,
Gaya bicaranya bangsa lain yang bukan Yahudi diikuti. Gaya busananya bangsa lain yang bukan Yahudi diikuti. Saya tanya sekarang, saudara pakai apapun ya di tubuhmu sekarang ini ya, minim ada satu yang budayanya itu dari luar yang bukan Yahudi. Ayo, nggak percaya? Betul? Nggak percaya? Bentuk bajumu itu niru bentuk baju siapa? Bentuk bajumu? Kalau kamu foto gini, itu gayanya siapa? Gaya orang Indonesia asli? Gaya orang Yahudi? Gaya orang mana? Bahkan saudara tidak pusing itu dari mana, asal saudara ikut. Tapi giliran baca firman Taurat, wah itu Taurat tidak berlaku. Saudara, di sini permainannya ada di sini. Itu yang menggerakkan nasib kehidupan manusia. Saudara, pagi hari ini saya memberi tema mentaati Yeshua HaMasiah, apakah berarti menghilangkan Taurat? Kan kita sudah baca ayatnya, dengan kematiannya sebagai manusia dia sudah membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya, ya toh? Kita baca lagi ayat itu. Haleluya. Efesus 2:15. Efesus pasal 2 ayat 15. Baca bersama-sama. Saya baca terjemahan baru tapi. Ya. Efesus 2 ayat 15. 1 2 3. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tapi ayat 16 coba dibaca. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya. Saudara dengarkan ya. Memperdamaikan keduanya. Siapa yang diperdamaikan? Siapa? Memperdamaikan keduanya itu loh. Siapa keduanya itu? Kematian Yesus dengan hukum Taurat. Keduanya itu tadi ayat 15 dia telah membatalkan. Tapi ayat 16 dia memperdamaikan. Yang dibatalkan itu apa? Nah, ada apa? Hah? Hah? Lupa matikan kompor. Itu kebetulan atau ada yang merencanakan? Itu kebetulan atau ada yang merencanakan? Saya tanya. Kalau saudara jawab itu kebetulan, maka kalau ada satu kejadian itu kebetulan, maka tidak menutup kemungkinan kejadian yang lain juga kebetulan. Betul enggak? Sehingga banyak kebetulan dalam hidup ini. Dan kalau banyak hal yang kebetulan terjadi dalam hidup ini, maka tentu saja hidup itu benar-benar bukan sekedar tidak bisa diprediksi, tetapi kita tidak berdaya dalam menghadapi kehidupan, karena kita hanyalah seperti dadu-dadu yang dikocok lalu dilempar. Lalu keluar angka berapa, itu semuanya probabilitas, nilai kemungkinan. Saudara ngerti yang saya maksudkan ini? Kalau semua yang terjadi adalah kebetulan, saudara tidak perlu ada duduk di tempat ini. Saya juga tidak perlu mengikuti Yeshua HaMasiah.
Karena kalau semuanya kebetulan, maka ngikut Yesua pun kebetulan. Seperti Islah Bahrawi berkata, ya, saya setuju perkataannya itu, tapi itu adalah fenomena umum. Dia berkata, saya dibesarkan di keluarga Muslim, saya orang Madura, karena orang tua saya Muslim, maka ketika saya lahir sampai hari ini ya saya Muslim. Tapi kalau saya dilahirkan di Amerika di keluarga pendeta, saya yakin saya orang Kristen. Nah, itu tetap, itu namanya kebetulan. Kalau seperti itu, maka kita mengikut Yesus juga kebetulan. Padahal kita ini mengikut Yesus itu direncanakan oleh Elohim sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara, apa itu, Bud? Oh, siapa yang ngerebus tadi? Lupa itu kebetulan atau rencana? Kelalaian. Kelalaian itu direncanakan atau kebetulan? Saudara, banyak hal yang sebetulnya sulit dijawab, tetapi pendeta selalu pinter bersilat kata. Kalau ada jemaatnya yang tanya, kenapa Pak ini terjadi? Kenapa Pak? Kenapa anak saya matanya kok cuma satu? Kenapa anak saya tangannya kok cuma satu? Kenapa anak saya lahir nggak punya tangan dan kaki? Ada toh? Wah, ini semua. Kenapa terjadi? Tuhan itu jahat. Dia tidak jahat. Dia punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Rencana baik apa kalau punya anak nggak punya tangan kaki? Kenapa saya tidak seperti orang lain, anak-anaknya sehat? Pendetanya sendiri kalau ditanya, Pak pendeta mau kalau punya anak tidak punya tangan kaki? Ya kakak mau lah. Lalu kok menghibur saya dengan hiburan sialan seperti itu? Oh, Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu. Kalau Tuhan tahu yang terbaik untuk saya, kenapa yang terjadi yang Tuhan izinkan? Kok saya tidak bisa menerima dengan senang dan bahagia? Apakah yang terbaik untuk saya di hadapan Elohim itu berarti tidak bisa membahagiakan saya? Elohim macam apa yang seperti itu? Oh, waktunya akan tiba, kamu akan mengerti. Kapan waktunya itu? Bukankah sampai mati pun kita seringkali tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita? Nah, itu yang harus saya jawab minggu depan. Itu sebabnya jangan tidak hadir minggu depan. Sakit pun datang, jangan tidak hadir. Itu penting sekali untuk menghadapi akhir zaman dan seluruh hidup kita, kekristenan kita, perjalanan iman kita. Mentaati Yesua Masiah, apakah berarti membuang Taurat? Perhatikan ya, saya ini kalau khotbah itu mancing pendapat, opini dulu saudara. Saudara yang kenal saya itu harusnya tahu, oh gembala kita itu gini modelnya. Jadi saya itu melempar dulu, saya ingin tahu. Satu ayat saya bacakan, wah saya terangkan, wah amin amin. Padahal ada ayat di bawahnya, saya sengaja nggak baca. Tapi tadi kan saya baca ayat 16. Dengan kematiannya sebagai manusia dia membatalkan hukum Taurat dan ketentuannya. Ayat 16. Dan memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh. Setelah dibatalkan, bukan dibuang saudara, diperdamaikan. Yang diperdamaikan itu ada atau enggak? Saya tanya, kalau ada dua orang bermusuhan didamaikan, itu berarti ada dua-duanya enggak? Lah kenapa gereja bilang Taurat sudah enggak berlaku lagi? Taurat itu dibatalkan bukan supaya dibuang, tapi supaya bisa didamaikan. Jadi kalau membaca firman itu hati-hati saudara. Kebanyakan narasi yang dibentuk oleh para pengkhotbah itu ngambil satu ayat di luar konteks. Nah, jadi saudara sudah baca loh tadi ya, ayat 16, Efesus 2 ayat 16. Ya, saya bacakan kembali. Oh maaf ya. Ayat 15 saya bacakan lagi ya. Dengan kematiannya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Loh, akhirnya keduanya setelah dibatalkan itu bukan dibuang tapi diciptakan.
Dia menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Yeshua Mashiach. Nah, dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Dan 16, untuk memperdamaikan keduanya. Bukan dibuang, bukan dibatalkan. Memperdamaikan keduanya. Dalam satu tubuh dengan Elohim melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ini kuncinya. Kematiannya membuat hukum Taurat batal. Yang dibatalkan itu adalah tuntutan hukum Taurat terhadap nyawa atau roh manusia. Taurat itu hukum, ketika dilawan itu membuat manusia itu masuk kerajaan maut. Dan masuk kerajaan maut itu harus melalui kematian. Kalau saudara belum mati tubuhmu, kamu tidak masuk kerajaan maut. Ya, dengar itu. Kamu tidak masuk Hades, tidak masuk Sheol. Kalau kamu mati, baru kamu masuk Sheol, masuk Hades. Ya, itu sebabnya orang-orang di zaman dulu sebelum Yesus mati dan bangkit, tidak peduli dia Abraham, Nabi Samuel, Nabi Elisa, siapapun, Daud, Salomo, itu ada di Sheol, ada di kerajaan maut menjadi tawanan si iblis. Dan itu semua karena ada Taurat. Begitu Taurat dilawan, maka dosalah yang terjadi. Saudara, ketika mereka mati, maka mereka ditawan. Ini yang disebut dengan perseteruan. Perseteruan antara kehendak untuk selamat dengan kenyataan bahwa kita itu akan dihukum. Itu selalu berseteru. Dan perseteruannya ini yang sudah didamaikan melalui kematian Yeshua. Karena dengan kematian Yeshua, Taurat itu kehilangan sengatnya untuk membuat orang-orang itu masuk alam maut. Itu sebabnya sejak Yesus mati dan bangkit, orang yang percaya kepada dia, rohnya itu tidak akan ditahan di alam maut, akan di Firdaus bersama dengan dia. Karena tuntutan Taurat itu sudah diperdamaikan. Artinya Taurat tumpul, tidak punya sengat lagi. Itu yang dikatakan oleh Rasul Saul, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan. Sengat maut adalah kuasa dosa, dan kuasa dosa itu menggunakan hukum Taurat untuk mencengkram hidup manusia, dan itu sudah dipatahkan di kayu salib. Sehingga Taurat sekarang diperdamaikan. Taurat tidak dibuang. Taurat diperdamaikan. Mengapa? Karena sengatnya sudah dibuang. Kalau saudara bertikai dua orang, tidak akan mungkin bisa diperdamaikan kalau salah satu tetap ada sengatnya, ada tanduknya, tetap ngoyot, tetap ngegas, tetap bersikukuh dengan kebenarannya. Tidak mungkin bisa diperdamaikan. Tetapi dengan kematiannya Yeshua, maka Taurat yang selalu menuntut manusia, Taurat yang digunakan oleh alam maut untuk menjajah manusia, itu sengatnya sudah dipatahkan. Jadi Taurat yang dibatalkan itu apa artinya? Ya, ada dua artinya. Kita baca terus ayat-ayat. Saya akan cepat ini untuk kali ini. Kita baca dalam Ibrani. Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7. Ayat 11 12. Ibrani pasal 7 ayat 11 dan 12. Cepat ya. Karena itu andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat. Itu ayat 13 14. Sebab ia, Yeshua yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain, yaitu suku Yehuda. Dari suku Yehuda tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mezbah. 14. Sebab sudah jelas bahwa Adon kita berasal dari suku Yehuda,
Dan mengenai suku itu Mose tidak pernah mengatakan apapun tentang imamat atau pelayanan para imam. Kita baca sekarang di dalam pasal 10, Ibrani 10 ayat 8 dan 9. Di atas Elohim berkata, kurban dan persembahan, kurban bakaran dan kurban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ayat 9, kemudian kata Elohim, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Kita baca sekarang pasal 10 ini ayat 14 lalu 18. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ayat 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Sampai di situ ya. Sudah selesai? Saya akan terangkan. Saudara nanti di rumah baca semua ayat-ayat ini. Ini ayat-ayat yang banyak tidak dimengerti, dan semua pendeta yang berkata bahwa Taurat itu dibatalkan itu tidak mengerti ayat-ayat ini. Saudara, dengan kematiannya, kembali Efesus 2, dengan kematiannya sebagai manusia dia membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Itu konteksnya seperti yang kita baca di Ibrani itu. Konteksnya apa? Dengan kematiannya. Yang mati siapa? Yang mati siapa? Yesua. Yesua itu suku apa? Yehuda. Sebagai orang yang dilahirkan dalam suku Yehuda, Yesua itu sama sekali tidak punya imamat, tidak punya ketentuan Taurat tentang kurban-kurban, tentang pelayanan. Saudara tahu, pelayanan para imam itu yang disebut imamat, itu hanya untuk kaum Lewi. Kaum Lewi itu Harun dan anak-anaknya semua imam besar. Dan sampai hari ini kalau orang Israel akan mendirikan bait suci kembali, maka yang jadi imam harus juga DNA-nya keturunan dari Harun. Harus. Itu harus. Lah Yesua itu mati sebagai anak domba pesah. Anak domba Elohim, ini saya singkat ya. Semuanya sudah saya terangkan. Dia mati itu sebagai bangsa atau suku Yehuda, bukan suku Lewi. Padahal suku Yehuda itu tidak pernah menerima ketetapan-ketetapan Taurat tentang imamat. Itu loh maksudnya. Jadi Taurat yang dibatalkan ini adalah Taurat imamat, Taurat yang berhubungan dengan pelayanan di bait suci, di mesbah, di kurban-kurban, semua aturan tentang pakaian imam apapun yang berkenaan dengan imamat. Yang dimaksud Taurat di sini itu. Bukan Taurat yang dimaksud pengajaran seluruh Taurat, bukan saudara. Itu yang harus dimengerti. Kenapa Taurat imamat harus dibatalkan? Karena sekarang yang jadi imam itu bukan orang Lewi, tapi Yesua Hamazah imam besar menurut imamatnya Melkisedek. Dan itu tidak pernah diatur oleh Mose. Artinya itu di luar Taurat. Kenapa Taurat batal? Karena Taurat itu hanya berbicara tentang imamat atau pelayanan para imam orang Lewi. Sedang Yesua orang Yehuda. Dan penetapannya Yesua itu bukan ditetapkan oleh Mose. Harun itu imam besar tapi yang ngurapi Mose. Sedang Yesua tidak diurapi siapapun. Yang ngurapi adalah Elohim bapaknya sendiri. Di luar semua imamat manusia apapun. Itu sebabnya pelayanan atau imamat Yesua itu jauh lebih mulia dari pelayanan Harun dan semua anak buahnya. Itu maksudnya. Jadi Taurat yang dibatalkan dengan kematian Yesua, artinya imamat sekarang berubah dari suku Lewi menjadi suku Yehuda. Dan karena semua Taurat imamat itu adalah diperuntukkan untuk orang Lewi, maka ketika yang mati adalah orang Yehuda, maka
Taurat, imamat orang Lewi itu batal semua, gitu loh saudara. Dan tadi kita sudah baca dalam Ibrani pasal 10 bahwa Yesua memang benar-benar adalah keturunan Yehuda. Maka ketika dia menggantikan imamatnya orang Lewi, maka tentu saja Taurat itu dibatalkan. Dan indikasi yang paling jelas adalah tidak diperlukan lagi kurban binatang untuk pengampunan dosa. Itu ayat yang terakhir tadi dibaca. Jadi saudara harus tahu bahwa Taurat imamat itu semua itu bercerita tentang pengorbanan. Ya, yang menjadi center atau pusat dari bait suci, dari kemah suci, bait Elohim. Bahkan nanti kalau bait Elohim yang ketiga dibangun, yang menjadi pusat itu adalah pengorbanan. Nah, mereka sudah menyiapkan lembu merah. Ini untuk dikurbankan, disembelih. Darahnya itu akan dipercikkan kalau bait suci yang ketiga dibangun. Tanpa itu tidak ada pentahbisan. Jadi belum lagi nanti saudara, kalau orang Israel itu di mezbah kurban bakaran itu tidak boleh mati apinya. Binatang itu ada pagi dan petang itu disembelih, dikurbankan, dibakar. Jadi 1 hari 24 jam harus ada asap dari pembakaran kurban-kurban itu. Jadi aturan Taurat itu sesungguhnya imamat itu menunjuk kepada karya Yeshua HaMashiach. Sehingga ketika dia sudah berkarya, maka dia menggenapkan Taurat. Yang digenapkan Taurat itu adalah menggenapkan imamat orang Lewi diambil alih oleh dia. Tetapi karena dia adalah orang Yehuda, maka imamatnya berubah. Kalau orang Lewi mempersembahkan kurban binatang, kalau dia orang Yehuda, Yesus adalah suku Yehuda, yang dia bawa bukan binatang. Yang dia bawa adalah dirinya sendiri. Dia punya aturan sendiri. Tauratnya berbeda, ada hukumnya sendiri, yaitu dirinya yang dipersembahkan. Nah, dengan demikian, Taurat yang diberikan sebagai imamat orang Lewi semuanya dibatalkan. Tapi Taurat itu bukan hanya itu, saudara. Karena seluruh kitab suci kita itu Taurat. Taurat itu artinya pengajaran. Tapi kita harus membedakan. Ada yang tentang pengajaran moral, ya, kata moral itu saya pakai hanya istilah supaya mudah dimengerti oleh manusia. Tentang yang baik dan jahat, tentang apa yang pantas dilakukan dan apa yang tidak pantas dilakukan. Itu ya Taurat. Tentang mengasihi sesama, tentang berdamai, tentang tidak merugikan sesama. Itu ya Taurat. Aturan tentang makan minum itu juga Taurat. Anak hormat orang tua itu Taurat. Orang tua mendidik anak harus dengan cara apa, itu Taurat. Apa itu semua dibatalkan? Hah? Kalau itu semua dibatalkan, maka kita membaca kitab suci ini, ya. Kalau ada pendeta bilang, saudara baca kitab suci setiap hari, maka kalau Taurat itu, yang dimaksud Taurat itu adalah keseluruhan Taurat dibatalkan, maka setiap kali kita baca kitab suci hanya untuk membuktikan bahwa yang kita baca itu tidak berlaku lagi. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Itu tindakan paling konyol dan lucu yang dilakukan oleh orang Kristen. Taurat sudah tidak berlaku, sekarang hukum kasih. Tapi tetap baca firman ya, baca Bible ya. Loh, kalau Taurat itu memang tidak berlaku lagi, kamu baca Bible ini berarti hanya untuk membuktikan kalau Biblemu ini nggak berguna lagi, nggak berlaku lagi. Lo gua aneh. Bisa ngerti nggak? Logika itu harus dipakai, saudara. Di dalam beriman, dalam mengiring Yesus itu logika itu harus dipakai. Nalar itu harus diasah. Pikiran itu harus digunakan. Jangan cuma bondo perasaan. Jadi orang Kristen zaman sekarang itu, saudara, yang bilang Taurat tidak berlaku lagi, itu untuk orang Kristen. Tapi aneh, dia khotbah itu nyuplik mulai dari kitab Mazmur, Amsal, Kejadian, kitab Yeskiel.
Bahkan saudara tahu, kitab Besor atau Perjanjian Baru ini, mulai Matiyahu sampai ke Wahyu, itu 75% isinya adalah tanah. Kitab sucinya orang Yahudi alias Perjanjian Lama. Jadi kalau kitab suci, kalau Taurat itu nggak berlaku lagi, di sini itu sisa itu cuma kisah para rasul, saudara. Sama surat-suratnya Rasul Saul kepada jemaat-jemaat. Tapi itu pun kalau Rasul Saul itu menyinggung atau menyitir atau menggunakan ayat-ayat tanah, itu harus dicoreti lagi. Maka suratnya itu nanti lobang sini, lobang sana. Apa yang terjadi dengan kitab suci kita kalau Taurat itu nggak berlaku? Nah, disinilah kepinterannya orang Kristen, saudara. Kepinteran tanda petik. Mereka beriman tapi mereka tidak berpikir. Mereka bilang mengasihi Yesua tapi hanya menggunakan perasaannya. Kasih itu, saudara, bukan area perasaan. Kasih adalah area kesadaran dan tindakan, bukan area perasaan. Kalau area perasaan itu, yaitu anak pacaran, jatuh cinta, itu area perasaan. Nanti kalau sudah menikah, area itu hilang. Kalau area itu hilang, padahal kamu menikah didasarkan pada area jatuh cinta, yaitu area perasaan, maka setelah kamu menikah, rumah tangga itu kayak neraka. Tetapi kalau kamu menikah, areanya bukan perasaan, tapi kasih. Dan kasih adalah pengabdian, loyalitas, dan tindakan. Maka hidup nikah itu tidak akan mengalami goncangan apapun. Ya, saya sedang tidak berbicara tentang hidup nikah ya. Ya, sampai di sini dulu. Jadi saudara, kesimpulannya adalah, saya tanya pada saudara, Taurat itu tetap berlaku atau tidak? Tetap berlaku. Yang tidak berlaku itu Taurat imamat. Itu diterangkan dalam kitab Ibrani. Karena dengan kematiannya, dan kematiannya ini melanggar imamat orang Lewi. Berarti imamat orang Lewi, pelayanan para imam orang Lewi dengan semua pengorbanan binatangnya, semua aturan apapun tentang ibadah orang Israel yang diketuai oleh para imam besar, itu semuanya sudah nggak berlaku. Bisa ngerti nggak? Tapi Taurat yang lain, loh, nggak berlaku bagaimana? Hormatilah ibu bapamu, itu Taurat. Kalau kamu melihat kambing lembu, lembu sapi, musuhmu masuk lubang, tolong dia, sekalipun itu hari Sabat. Loh, itu Taurat. Nggak berlaku itu. Jangan menggeser batas tanah, itu Taurat. Nggak berlaku. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, nggak berlaku. Lalu apa yang berlaku? Oh, yang penting mengasihi. Apa kasih itu? Kasih itu tindakan nyata. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati dan hidup bagi kita. Kasih itu ada tindakan, dan tindakan itu ada rencananya, dan rencana itu pasti berdasarkan ketentuan-ketentuan. Tidak mungkin sesuatu direncanakan kalau tidak ada poin ketentuannya, betul nggak? Kasih itu sesuatu tindakan nyata yang direncanakan, yang ada ketentuannya. Ada orang bilang, kenapa Tuhannya orang Kristen itu kok harus mati untuk mereka? Nah, ada ketentuannya kan? Apa awur-awuran? Apa saking nganggurnya Elohim itu sampai dia menjadi manusia lalu bunuh aku jadi penebus? Gitu. Ada ketentuannya semua, dan itu saya sudah khotbahkan kepada jemaat. Mengasihi juga gitu. Mengasihi Yesua HaMasiah, mentaati dia. Apanya yang harus saudara taati? Saya tanya. Mentaati Yesua, apa yang harus saudara taati? Nah, memang ini sambungan saudara. Nah, ini jadi mulai sekarang saudara ngerti, Taurat itu dibatalkan. Jadi kalau saudara debat dengan orang Kristen lain yang bilang enggak perlu hukum Taurat, oh iya, hukum Taurat ini enggak perlu memang, kalau itu berhubungan dengan imamat kaum Lewi. Semua yang berhubungan dengan ibadah orang Israel itu enggak perlu kamu adopsi.
Itu sebabnya saya ibadah tidak harus hari Sabat. Karena Sabat itu juga perayaan-perayaan orang Yahudi yang berhubungan dengan ibadat mereka, imamat orang Lewi. Itu nggak berlaku, sudah dibatalkan. Setiap hari adalah hari di mana kita beribadah kepada Dia. Lupa itu buktinya Minggu. Minggu ini karena kamu libur. Kalau liburmu hari Rebo, kita ibadahnya Rabu, saudara, bukan Minggu. Saya hanya ambil supaya yang libur itu semua bisa berkumpul. Tidak ada hari khusus tertentu untuk menyembah dan memuji Dia. Loh, setiap saat, betul nggak? Tapi kalau imamat Lewi harus hari Sabtu, Sabat. Tapi itu imamat sudah dibatalkan. Nah, lalu Taurat yang itu yang dibatalkan. Taurat yang lain, kapan Taurat ini akan dibatalkan? Yesus sendiri berkata, satu titik pun dari Taurat tidak akan dibatalkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu iota dari Taurat ini dibatalkan. Itu sebabnya siapa yang melakukan Taurat ini dan mengajarkannya dengan setia, dia menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan Elohim. Barang siapa yang mengabaikannya, bahkan satu hukum pun, dia menduduki tempat terendah kerajaan Elohim. Nah, itu yang mau saya katakan. Kalau memang Taurat itu yang dihapus hanya Taurat imamat kaum Lewi, ada Taurat yang lain yang bukan untuk orang Lewi, tapi untuk keseluruhan bangsa Israel. Itu tidak pernah dibatalkan. Lah kalau itu tidak dibatalkan, apakah kita harus melaksanakannya atau tidak? Itu yang perlu dijawab. Kalau kita perlu melaksanakannya, yang mana yang perlu kita laksanakan? Mana yang tidak lagi perlu kita laksanakan? Disinilah pergumulan gereja sebetulnya. Tapi mereka bergumul tanpa tahu, saudara, esensi dari yang mereka bicarakan. Gereja ini ribut. Oh, saya melakukan ini karena ada dalam firman. Oh, itu nggak berlaku lagi. Yang lain bilang tetap berlaku. Nah, mereka nggak ngerti dasar pijakannya. Sehingga terus gereja ini dengan ribuan denominasi, saudara, saling tumpang tindih, saling mengkafirkan, saling menghina, saling mengejek, saling menyesat-nyesatkan. Hanya karena seseorang itu, saudara pakai kerudung di sini. Gereja lain bilang, apa itu kerudungan? Kayak wong Israel lah. Loh, padahal kerudung itu untuk orang Korintus juga, betul nggak? Nah, di situ aja sudah salah dia. Apa itu kerudungan? Nggak perlu kerudungan. Ada yang bilang, yang penting rambutnya panjang, itu sudah kerudung. Nah, tapi mana rambutnya panjang? Endek-endek kabeh ngono rambutnya, saudara. Lah, ini repot. Apakah memang perlu seperti itu? Nah, itu semua berdasarkan apa yang kita mengerti. Nah, disitulah, saudara, sebetulnya ributnya gereja sampai hari ini itu karena itu. Nah, nanti untuk minggu-minggu mendatang, saya itu mengharapkan saudara bertanya. Jadi saudara kan sudah tahu ini, Taurat yang dibatalkan itu Taurat yang berhubungan dengan imamat kaum Lewi, yaitu para imam dan aturan-aturan ibadah. Ngerti ya? Seperti misalkan gini, kalau wanita datang menstruasi, maka dia tidak boleh ikut ibadah di ruang pertemuan, yaitu di kemah suci. Nah, itu namanya imamat orang Lewi. Pokoknya yang bersinggungan dengan pelayanan kaum Lewi, itu semua sudah dibatalkan. Jadi tidak mungkin sekarang saya ngomong sama jemaat di sini, wanita-wanita yang lagi datang bulan enggak boleh ibadah loh ya. Enggak bisa. Itu sudah dibatalkan. Bisa ngerti ya? Nah, lalu mana yang enggak dibatalkan, yang tetap harus kita lakukan? Nah, itu saya minta saudara bertanya. Saudara yang seharusnya itu punya kerinduan, apa yang boleh saya lakukan, ada yang tidak. Nah, saudara, nanti waduh, nanti kita terjebak dalam legalisme. Tidak. Karena dasar dari kita lakukan atau tidak, itu dasarnya bukan hukum yang tertulis, tapi kasih. Saudara tahu, di dalam manusia baru, Taurat itu sudah dibatalkan, yaitu Taurat Lewi. Tapi Taurat dalam keseluruhan, yaitu pengajaran, itu justru diukir dalam hati kita.
Itu sebabnya dikatakan dia menyatukan kematiannya dan Taurat menjadi satu manusia baru. Diperdamaikan menjadi satu manusia baru di dalam karya Yesus Masias, dan itulah di dalam diri kita. Itu sebabnya dalam janji Elohim tentang perjanjian baru, Elohim berkata, aku akan menuliskan atau menggrafirkan atau mengukir Tauratku di dalam hati mereka. Taurat bukan lagi yang di luar, tapi Taurat ada terukir di hati kita. Artinya tidak mungkin kita ini kalau sudah menjadi orang percaya, hidup kita itu berlawanan dengan Taurat, saudara. Kita tidak perlu mentaati Taurat, karena Taurat adalah esensi dari jiwa kita yang akan terekspresi dengan sendirinya. Karena apa? Hukum itu sudah diperdamaikan dengan kematian Yesua dalam diri kita. Nah, kematian Yesua itu saudara diadopsi oleh kita, sehingga kita juga mati bersama dia. Sehingga kalau kita sudah mati, maka kita tidak lagi melayani dosa, tidak melayani Taurat dengan hukum dan ketentuannya. Tetapi justru Taurat itu sekarang diperdamaikan dalam diri kita, bukan sebagai sesuatu yang menuntut kita, bukan sebagai sesuatu yang menghakimi kita, tetapi sebagai sesuatu yang dengan sukacita kita ekspresikan keluar, karena itu adalah DNA dari hati kita. Ya, sampai di sini sudah mengerti? Bisa mengerti? Taurat berkata, tolonglah musuhmu, beri dia makan kalau dia lapar, beri dia minum kalau dia haus. Kasihlah musuhmu, itu Taurat loh. Kalau saudara punya musuh, lalu saudara membaca itu, kasihlah musuhmu, beri dia makan minum. Kok nyimut? Tahu kok nyimut? Kok enak? Musuh sudah merugikan saya kasih makan minum, tak kasih duit, ngapain? Itu berarti saudara itu hidup di bawah tuntutan Taurat. Tetapi kalau Taurat itu terukir di hati saudara, kasihlah musuhmu, saudara nggak usah diperintah siapapun, kamu dengan sendirinya akan tetap mengasihi sekalipun orang itu musuh kamu. Itu loh maksudnya. Itu namanya manusia baru. Tauratnya bukan hilang, Tauratnya bersatu dengan hati kita. Sehingga Taurat itu bukan lagi sebagai penuntut. Nah, Taurat yang dibatalkan adalah Taurat yang punya kuasa menuntut. Kamu melanggar aku, Taurat bilang, maka kamu dosa. Upah dosa itu maut. Itu yang dipatahkan oleh Yesus. Sehingga Taurat itu lagi bukan lagi jadi penuntut, tetapi karena Taurat itu dijadikan DNA kita. Itu yang dimaksud dengan terukir, diukir di hati kita. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti hidupmu serampangan, hidupmu sembarangan. Nah, sekarang saya baca ayat terakhir ya untuk tema ini, Ibrani 10 ayat 26-29. Tetap Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Pembangkang itu apa? Orang yang tidak mau nurut, orang yang tidak mau taat. Jika ada orang yang menolak hukum Mose, perhatikan. Jika ada orang yang menolak hukum Mose atau hukum Taurat, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ini saudara hati-hati, 29. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Elohim dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan melakukan skandal anugerah, menghina roh anugerah
itu saya ubah dengan dan melakukan skandal anugerah. Artinya anugerahnya itu mengampuni kita, tapi saudara bermain-main di sana. Karena dia itu anugerahnya mengampuni, aku berbuat dosa terus nggak apa-apa, minta ampun terus. Tapi di sini katakan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang hidupnya menghina roh anugerah. Jangan enak-enak saudara. Menurut hukum Mose, orang Yahudi yang hidup menurut Taurat, itu tidak ada belas kasihan ketika mereka harus dihukum. Ada orang bilang, zaman dulu itu berat sekali hukumannya. Tidak ada belas kasihan. Beda kalau perjanjian baru. Wah, luar biasa, dia mengasihi kita. Itu narasi dibentuk dari ayat mana? Itu tidak ada di kitab suci. Dengarkan. Di kitab suci sebaliknya yang terjadi. Kalau di zaman Taurat Mose aja orang dihukum, dibunuh tanpa belas kasihan. Kalau kamu hidup dalam perjanjian baru, tapi kamu membangkang, tidak taat, dan menghina roh anugerah, terus berbuat dosa, hanya mengandalkan pengampunan, kamu betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas kalian. Yang saya khotbahkan ini Injil, saudara. Di luar sana bukan Injil yang dikhotbahkan. Jemaat hati-hati. Jadi orang Kristen itu bukan hidup seenaknya sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan Elohim. Kalau orang Farisi, orang Saduki dan bangsa Israel dituntut untuk melakukan Taurat dengan sempurna, tidak melanggar satupun hukum, itu tuntutan bagi mereka. Dan untuk orang tertentu, mereka sanggup untuk mendekati itu. Seperti Rasul Saul berkata, sebagai orang dari suku Benyamin, dan aku pendidikan adalah Taurat, dan muridku Gamaliel, guruku Gamaliel, dan aku dari mazhab atau aliran Farisi yang begitu ketat. Aku tidak bercacat dalam melakukan tuntutan hukum Taurat. Rasul Saul berani ngomong seperti itu. Apakah benar dia tidak bercacat? Kalau tidak bercacat, mengapa dia membunuh orang Kristen? Dan dia bunuh itu tanpa saksi sama sekali. Dia sudah melanggar hukum Taurat, tapi dia berpikir dia sanggup melakukan. Kalau orang Yahudi dituntut seperti itu, orang Kristen dituntut apa? Apakah kamu dituntut untuk melakukan hukum Taurat? Dituntut tidak ada celah dalam melakukan hukum Taurat? Tidak. Kalau seperti itu gampang. Duh saudara, kalau hanya itu gampang. Dengan segala kemampuan manusia, saudara mau berusaha, minim 99% saudara bisa melakukan Taurat. Apa sulitnya bagi seorang wanita kalau datang bulan tidak ibadah? Gampang toh? Gampang toh? Apa sulitnya wanita yang datang bulan, lalu kalau duduk di suatu kursi, maka suaminya atau anak-anaknya atau siapapun tidak boleh duduk di kursi itu. Nanti itu najis. Apa sulitnya? Enggak sulit sama sekali. Apa sulitnya enggak makan babi, enggak makan kuda, enggak makan semua hewan yang dianggap najis? Apa sulitnya? Enggak ada sulitnya. Tuntutan bagi saya dan saudara adalah hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Tetapi banyak orang Kristen berpikir kalau jadi orang Kristen enak, enggak kayak orang Yahudi, tuntutannya berat. Hah? Saudara dituntut jauh lebih berat. Orang Yahudi hanya dituntut untuk melaksanakan hukum yang tertulis. Saudara dituntut untuk hidup kudus sempurna seperti Elohim kita. Dengarkan itu baik-baik. Kalau kamu doa malam, doa pagi aja nggak bisa. Kalau kamu ibadah aja terlambat, tidak bisa menghargai waktu. Apa yang kau mau katakan bahwa kau mengasihi dia? Kalau kamu tidak bisa setia hanya seminggu sekali ibadah, apa yang kamu mau katakan tentang aku mau jadi sempurna seperti dia? Saudara, ayo bangkit. Ayo buka matamu, buka telingamu.
Gugah perasaanmu. Katakan aku bisa. Aku bukan hanya mau, aku bisa. Kebanyakan kita kalau mendengar firman, amin, amin. Ya Yahweh aku mau. Jangan cuma aku mau. Katakan aku bisa. Aku pasti bisa. Karena rohmu ada di dalam aku. Aku pasti bisa. Hal yang mudah engkau tidak bisa lakukan. Bagaimana yang sulit? Kamu tidak bisa ngatur waktu tidurmu. Tidak bisa bangun pagi untuk berdoa. Hanya demi kamu bekerja mencari uang, kamu tinggalkan doa. Saya tidak pernah bangga untuk itu. Saya tidak pernah bangga untuk jemaat yang seperti itu. Sekalipun saudara sukses meraup uang banyak, tapi saudara mengorbankan sesuatu. Saya barusan ngomong dengan Rafael. Mana Rafael? Ya. Sharon ada enggak? Kamu tadi jemput dia, tapi dia enggak ada. Kenapa kamu jemput? Kok enggak mau telepon? Sebetulnya di telepon toh. Kenapa kok sampai kamu jemput naik mobil tapi dia enggak ada? Itu kebetulan atau direncanakan? Ayo Rafael jawab. Itu kebetulan atau direncanakan? Saya bilang sama Rafael, kamu berpacaran, ini enggak apa-apa saudara, ini terang-terangan. Ini bukan masalah tabu, bukan sesuatu yang, ini pelajaran buat kita semua. Kamu berpacaran, kamu kerja di pasar sampai sore, lalu si pacarmu itu bekerja lagi sampai malam 10:30, dan kamu ikut, karena kamu mencintai pacarmu, kamu ikut. Padahal dulu waktu belum punya pacar, pulang dari pasar jam 5, setengah 6, jam 6 sudah di rumah, kan enak itu. Bisa ketemu keluarga, bisa santai, ya. Nah, sekarang karena punya pacar, maka dia harus ke Alfa Omega karena pacarnya jualan di sana. Nah, saya bilang, tahu nggak kamu, ketika kamu berpacaran, hidupmu sedang direnggut oleh pacarmu. Nah, ini kan kamu, saya bilang, kamu tidak sadar bahwa hidupmu sedang direnggut, waktumu sedang diambil, hidupmu sedang dieksploitasi. Tapi karena kamu cinta, maka kamu merasa nyaman saja. Betul nggak? Semua, betul nggak saya ngomong? Tapi Rafael bilang, iya Opa, betul. Masalahnya, memang hidup itu seperti itu, saya katakan. Tapi yang jadi masalah, kenapa? Karena itu kamu tidak doa pagi. Itu yang jadi masalah. Ketika waktumu direnggut, bukan Yahweh yang merenggut, tapi Sharon. Sharon tidak pernah minta kamu seperti itu, tapi karena cintamu pada Sharon, pacarmu, kamu menemani dia jualan. Saya bilang, itu nggak salah, saya nggak melarang itu sama sekali. Tetapi mengapa yang jadi kambing hitamnya kok Yesua? Kenapa kok harus waktu yang kau berikan pada Yesua kamu kurangi dan kamu berikan kepada Sharon, pacarmu? Saya cuma ngomong seperti itu. Ya, Rafael, betul loh, Opa ngomong gitu. Ya, itu betul nggak? Ngomong itu betul nggak? Ya. Jadi mulai sekarang, tidak peduli kamu pulang jam 11 atau 12, jam 4 pagi kamu, setengah 4 pagi harus ada di gereja untuk berdoa. Jangan karena kamu berpacaran, lalu hubunganmu dengan Yesua itu kamu putus. Itu perbuatan iblis yang sedang merencanakan kehancuran hidupmu, saya bilang. Saudara, ada orang, banyak orang mau doa pagi, mau doa malam, mau doa pribadi, itu nganggap itu tidak perlu, tidak berguna. Berapa banyak sih orang Kristen yang mau berdoa sampai zaman sekarang? Kalian tidak berdoa tapi kalian merasa baik-baik. Saya bilang sama Rafael, coba Rafael, kamu jangan makan pagi, jangan makan siang, jangan makan malam. Bertahan hidup, berapa lama kamu kuat bertahan? Saudara tahu maksud saya? Kalau kamu tidak makan, bahkan tidak minum, bertahan hidup berapa hari? Orang tidak minum paling lama 7 hari, pasti mati. Orang tidak makan bisa sampai 40 hari, enggak mati, tapi minum. Kalau tidak makan minum, enggak sampai 7 hari, mati. Sadarkah kalian?
Ketika kalian tidak pernah berdoa secara disiplin, entah doa pagi atau entah doa malam, saudara berhenti itu bertahun-tahun, sebetulnya rohmu, jiwamu ada dalam cengkeraman iblis. Kamu tidak sadar. Itu yang mau saya khotbahkan ini. Kamu merasa semua baik-baik. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan atas yang baik dan jahat. Karena dia Tuhan atas yang baik dan jahat, dia bisa memberikan sesuatu yang kebaikan untuk kamu, yang kamu anggap itu baik. Tapi dia juga bisa memberikan sesuatu yang kamu anggap jahat. Semua tergantung dari motivasi dan apa yang dia ketahui tentang hidupmu. Saudara sudah ditebus? Siapa yang yakin sudah ditebus? Angkat tangan. Yang sudah ditebus berarti sudah diampuni dosanya. Angkat tangan. Tapi tadi kita baca, kita itu belum ditebus. Bahkan kita itu belum jadi anak Elohim. Belum diangkat sebagai anak Elohim. Supaya bisa diangkat jadi anak Elohim, supaya bisa ditebus, Roh Kudus diberikan pada kita. Jadi Roh Kudus itu bukan bukti kalau kamu itu anak Elohim. Tapi Roh Kudus ini sebagai jaminan kamu besok jadi anak Elohim. Loh, Kristen itu gitu yang betul. Selama kita ada di dunia, ketika saudara tetap bisa mati, tetap bisa sakit, maka tubuhmu belum ditebus. Yang ditebus baru rohmu. Mengapa hal seperti ini tidak pernah diajarkan di gereja? Karena gereja itu Helenistik. Dan di dalam kebudayaan Helenisme, yaitu pemikiran-pemikiran Yunani Romawi, tubuh itu dianggap tidak ada gunanya sama sekali.